Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di MBGR ke 119. Ini udah 2 tahun lebih ya. Dan hari ini spesial ada Bapak Gupta, luar biasa. Saya kira temennya ada ya anggota MBGR juga, ternyata enggak. Ini enggak kenal siapa-siapa, mau ke sini mau mengedukasi kita untuk tentang merek ya. Thank you banget Pak Gupta, jazakallah khair. Kita tutup aja dengan jargon ya, jawabnya sama-sama yang semangat. MBGR sukses dan berkembang. Sama-sama. Sama-sama. Dadah. Thank you ya. Assalamualaikum. Thank you banget Pak Gupta. Sehat Ya, selalu. nah, Monggo, monggo, mangga Mas Gupta. ya, 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 permisi teman-teman semua, saya izin share screen ya. Silakan. Nah, ya, sebenarnya kita langsung aja ya, langsung perlindungan merek di Indonesia. Nah, perkenalkan dulu, saya Gufta Alvin Irsyada, saya pemeriksa merek pertama dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Nah, kita mulai dari yang pertama sebenarnya. Apa sih merek? Sebenarnya kalau kita langsung definisi, merek itu sebenarnya hanyalah tanda. Tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa di perdagangan. Nah, syaratnya merek, sesuatu tanda yang bisa dikatakan merek itu minimal dia punya tiga hal ini. Jadi ada tandanya, direpresentasikan secara grafis, ada daya pembedanya, dan digunakan untuk perdagangan. Jadi kalau misal cuma gambar-gambar saja, tidak digunakan di perdagangan, itu nggak bisa dikatakan sebagai merek. Nah, ini contoh merek. Nah, kalau sekarang karena zaman udah semakin canggih, ada namanya merek non tradisional. Kalau dulu merek itu cukup yang seperti ini, bentol, Indomie, logo Apple. Nah, kalau sekarang ada merek tiga dimensi, ada merek hologram, bahkan ada merek suara. Nah, ini contoh merek suara. Tokopedia yang sudah terdaftar. Ini sudah di DJKI. Ini merek hologram. Gambar merek hologram ini beda, berubah gitu. Nah, ini contoh merek-merek jenis-jenis merek. Ada merek biasa yang dijual, yang banyak dijual di pasaran. Terus merek sertifikasi, ini contohnya halal, SNI, ISO. Ada merek kolektif. Kalau merek kolektif ini sebenarnya dia dipakai oleh beberapa orang dan dari produknya itu punya kekhususan tertentu dari perjanjian orang-orang yang memakai merek kolektif tersebut. Contohnya ini ada Jogja Mak, Budi Rukun, Batik Trimulit, Yoniteku. Nah, sebenarnya apa sih fungsi merek? Nah, fungsi merek itu seperti tadi definisinya, pembeda. Jadi dia itu identitas. Jadi untuk memudahkan konsumen itu tahu ini produk dari mana. Nah, yang kedua, nilai tambah. Kalau kalau kita cuma jualan eh, kopi kosong kayak gini, harganya 5.000. Tapi kalau ditempelin merek, harganya langsung jadi 40.000. Yang ketiga, jaminan kualitas. Nah, dari sini udah kelihatan yang ada gambar gambar apelnya di sini pasti lebih lebih kualitasnya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Nah, fungsi pendaftaran merek, jadi eh, merek eh, merek yang didaftar itu punya hak eksklusif. Hak eksklusif tersebut eh, adalah menggunakan sendiri merek tersebut. Jadi cuma mas-mas, mbak-mbak semua yang atau bapak-bapak semua yang punya eh, yang memonopoli merek tersebut. Terus yang kedua, memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Maksudnya kayak memberikan lisensi, tapi nanti orang yang diberikan lisensi akan membayarkan royalti. Yang ketiga, melarang pihak lain, namanya juga monopoli. Jadi kalau ada pihak lain yang pakai merek tersebut, nggak boleh. Tapi ini semua baru bisa dilakukan kalau Bapak Ibu mempunyai merek yang terdaftar. Nah, tata cara pendaftarnya simpel kalau sekarang. Cukup isi formulir, bikin akun dulu di sini, merekdgip.go.id, isi formulir, lakukan pembayaran langsung pakai virtual account billing, terus tentukan merek jelas. Kemudian kalau UMKM dilamparkan surat rekomendasi dan UMKM dan pernyataan UMKM. Nah, syarat tambahan kalau lewat kuasa bisa bisa pakai surat kuasa jika ada kuasa atau
bukti prioritas. Tapi ini untuk pendaftaran merek dari luar negeri. Jadi kalau di Indonesia nggak perlu pakai ini. Nah, di mana kita bisa daftar merek? Pribadi. Kita sendiri bisa selama punya handphone, laptop, punya koneksi internet dan laptop. Terus di Kanwil, kantor wilayah di tiga provinsi di provinsi Indonesia ada. Atau melalui konsultan KI atau di lembaga pendidikan, sentra KI di lembaga pendidikan. Nah, ini sedikit tentang prosedur pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pertama, seperti tadi, pengajuan permohonan. Setelah diisi formulir, formulir diajukan, udah dibayar, langsung masuk ke tahap selanjutnya, pemeriksaan formalitas. Di sini, yang di pemeriksaan yang akan dilakukan pengecekan adalah dokumen-dokumen kelengkapan dari merek tersebut. Seperti tadi ada etiket, terus udah bener, udah betul belum jenis barangnya. Terus kemudian, setelah melakukan pemeriksaan formalitas dilakukan sekitar 2 minggu. Setelah itu dipublikasi dulu. Dipublikasi ini maksudnya sebelum diperiksa di ini, jadi merek itu akan dipublikasi di websitenya di DGIP di dgip.go.id. Nah, di sana kalau ada orang yang merasa loh itu mereknya mau didaftarkan, dia bisa mengajukan oposisi bersurat ke DJKI bahwa itu merek yang didaftar itu punya saya. Nah, surat oposisi itu akan jadi pertimbangan di pemeriksaan substantifnya nanti. Nah, lama publikasi ini sekitar 60 hari kerja atau sekitar 2 bulan, 3 bulan kalau real harinya. Kemudian setelah dipublikasi, dilakukanlah pemeriksaan substantif. Nah, substantif merek yang diperiksa ini ada dua sebenarnya. Yang pertama, apakah merek tersebut bisa digunakan sebagai merek? Maksudnya yang tadi memenuhi 3 syarat tadi, daya pembeda, terus daya pembeda digunakan perdagangan, dicek dulu itu bisa jadi merek enggak. Nah, kemudian yang kedua dicek apakah merek tersebut sama dengan merek yang terdaftar sebelumnya. Nah, pemeriksaan substantif ini berlangsung sekitar 150 hari kerja atau realnya itu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Nah, setelah misal setelah diperiksa dan tidak ada data merek pembanding yang di database, maka bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya, penerbitan sertifikat. Nah, namun kalau seandainya pemeriksaan substantif ini ditolak, mereknya ditolak, penolakan sama pemeriksa bahwa ada, nah itu masih bisa melakukan sanggahan, sanggahan. Jadi bisa misal ketika merek. Wah, Pak Guftanya koneksinya nih bermasalah nih teman-teman. Cuma permasalahan kebanyakan di sini adalah ketika daftar lewat biasanya daftar lewat dinas atau ini atau yang tidak pegang akun sendiri, masalahnya kebanyakan suratnya nggak nyampe. Hmm. Seharusnya masih bisa didaftar gitu. Nah, ini tadi yang di masalah publikasi tadi, oposisi tadi juga dipertimbangkan semua di sini. Realnya 6 bulan. Kenapa kalau dibilang ini lama ya? Tapi sebenarnya bukan saya tekankan lagi bahwa merek itu adalah hak tadi. Saya bilang bahwa merek itu hak, bukan perizinan. Seperti contohnya kalau analoginya gini, kalau Bapak Ibu ke ber, ke staycation ke hotel, itu kan Bapak Ibu cuma melakukan perizinan cukup. Kalau staycation ke hotel artinya menyewa, mengizinkan, itu cuma butuh KTP. Nah, tapi kalau hak Bapak Ibu ingin membeli eh, hotel, itu kan pasti prosedurnya lebih lama. Nah, sama seperti ini yang diberikan Bapak Ibu itu sekali lagi bukan perizinan tapi hak merek. Nah, tarif merek itu sekitar 1 juta untuk umum itu 1.800.000 per merek per kelas. Untuk UMKM selama melampirkan surat rekomendasi dari dinas dan surat pernyataan menjadi 500 ribu. Perlindungan ini untuk 10 tahun dan bisa diperpanjang. Jadi sebenarnya sangat murah kalau 1.800.000 dibagi 10 tahun sekitar 180 ribu. Nah, per bulannya hanya sekitar 15 ribu. Dan itu masih bisa diperpanjang tanpa ada batas waktu.
Nah, persiapan sebelum mendaftar merek. Nah, Bapak Ibu siapin dulu logo mereknya, label atau logo mereknya. Kemudian diidentifikasi kelas barang. Maksudnya identifikasi kelas barang ini. Bapak Ibu itu jualan apa? Misal saya punya merek Gufta, saya punya merek Gufta. Nah, saya mau jual di sepatu. Nah, sepatu ini ada di kelas 25. Nah, nanti akan saya tunjukkan di websitenya ini. Ini diklik SKM ini, nanti akan muncul cara cari. Saya nanti di akhir saya tunjukkan dulu ini cara gimana mengidentifikasi kelas barang. Kemudian eh, dicek dulu di database pelulusan merek terdaftar diumumkan terlebih dahulu lewat di sini pdki.indonesia.dgp.go.id. Di sini nanti dicek dulu apakah Kufta itu udah terdaftar belum. Kalau udah jangan pakai karena ada kemungkinan penolakan. Nah, selanjutnya baru Bapak Ibu buat akun di sini. Nah, kelengkapan berkas kalau untuk non UMKM itu sangat simpel, sangat sederhana. Cuma label merek JPG sama foto tanda tangan. Sudah. Kalau UMKM nanti ditambah surat rekomendasi dan surat pernyataan. Tapi ini hanya bisa surat rekomendasi ini hanya bisa didapat dari dinas tempat. Dinas koperasi, dinas UMKM, dinas perdagangan setempat. Nah, ini contoh surat rekomendasi UMKM nih, seperti ini. Hmm. Nah, ini surat pernyataan. Nah, ini bisa di-download di sini, surat pernyataan terus nanti tanda tangan metre di sini bahwa merek itu benar-benar UMKM. Maksudnya gitu seharusnya. Bahwa benar merek ini adalah merek UMKM. Tanda tangan metre. Nah, berikut hal-hal yang diperhatikan tentang terkait label. Yang pertama jelas tidak meniru. Artinya eh, merek itu adalah merek kreasi Bapak Ibu sendiri, bukan meniru atau melanggar merek atau hak cipta bulanan. Kalau udah meniru jelas pasti akan ditolak. Yang kedua, tampilkan label yang sama dengan data yang diinput. Maksudnya nanti kan ketika nih misal Homi senyaman rumah tangga, nah masa ini itu nanti akan disuruh input nama mereknya. Dan kalau yang mau dilunduki input semuanya. Kalau seperti ini nih yang dilindungi hanya Homi doang. Si nyaman rumah ibu tidak dilindungi. Kalau pengen senyaman rumah ibu dilindungi, masukkan juga di sini. Hmm. Hmm. Nah, hindari mencantumkan logo sertifikasi. Kayak seperti ini, halal, ISO, ini tidak perlu. Cukup tampilin mereknya saja, nggak perlu. Ini kan yang kayak gini tuh bisa jadi ada malah ditolak karena halal atau ini kan bukan merek Bapak Ibu, ini kan merek orang. Merek halal kan merek MUI, ini juga merek ini. Jadi jangan hindari label-label seperti ini. Sama juga seperti ini, jangan komposisi daging sapi ini juga tidak perlu. Cukup ini abon sapi cap tanduk. Nah, kalau bisa cantumkan transliterasi dan transliterasi. Jadi contohnya ini tuh tulisan Korea yang dibaca opa. Translasinya saudara laki-laki. Nanti ada di kolom formnya itu ada. Biar pemeriksa itu lebih mudah memeriksanya. Nah, kemudian sama kayak tadi, jangan cantumkan logo yang merek yang bukan punya Bapak Ibu. Contohnya GoFood, GrabFood, WhatsApp, IG, TikTok, jangan dicantumkan. Cukup mereknya Bapak Ibu saja yang dicantumkan. Nah, seperti tadi, merek ketika pemeriksaan substantif yang pertama diperiksa itu apakah merek tersebut bisa dipakai sebagai merek. Nah, salah satu syarat merek yang bisa dipakai sebagai merek ya dia tidak memenuhi 6 kriteria ini. Bertentangan ideologi negara. Ya, jadi misal peraturan kalau di Indonesia misal logo Palu Arit, nah itu jelas nggak boleh, akan ditolak. Yang kedua, Hmm. sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Contohnya gini, Bapak Ibu mau jualan sepatu, tapi merek namanya sepatu, nggak boleh kan? Itu nggak ada bedanya dong dengan sepatu-sepatu, jadi nggak boleh. Tapi kalau misal kayak gini boleh, Apple buat laptop itu boleh kan? Laptop nggak ada hubungannya sama Apple, tapi kalau Apple buat Apple jelas nggak boleh. Yang Hmm. ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran. Nah, contohnya ini contohnya seperti obat yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, itu juga nggak boleh. Yang ini juga mirip memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas. Contohnya misal susu ini mengandung, misal kalau di kosmetik itu misal
kosmetik ini mengandung apa, tapi ternyata enggak gitu. Enggak boleh juga. Nah, tidak memiliki daya pembeda. Ini contohnya kayak garis. Merek garis satu garis atau merek G doang, merek yang uh, gambar-gambar yang tidak ada, yang nggak bisa dijadikan daya pembeda. Terus merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Ini jelas ya, kalau hal yang umum-umum nggak boleh. Contoh kayak, misal kalau contoh lambang umum ini kayak stop di rambu stop. Nah itu contoh ini nggak boleh nama umum dan atau lambang milik umum. Nah kemudian setelah merek itu diperiksa itu merek bisa jadi merek. Nah sekarang merek yang ditolak, merek itu bisa jadi merek, cuma ada merek yang terdaftar yang sama. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini persamaan itu ada secara fonetik, konsep, sama visual. Nih, up to you, up 2 you. Tapi ini sama-sama bisa dibaca up to you. Jadi yang kayak gini akan ditolak. Tiger head, konsepnya tiger head. Ini visual L4, LA. Jadi yang seperti ini akan ditolak. Oke, next, sudah. Nah, yang ketiga ini adalah pemohon yang beretika tidak baik. Nah, ini maksudnya gini. Saya tadi dikasih tahu Mas Rio katanya ada yang mau tanya kalau ada gambar ditolak karena ada Mickey Mouse. Nah, misal ada barang tas merek tas terus di situ ada Mickey Mouse-nya kan Mickey Mouse itu kan bukan milik dia, milik Mouse kan milik Disney. Nah, seperti itu kan berarti dia ada etika tidak baik untuk meniru Mickey Mouse. Nah, di situ tidak bisa karena itu udah meniru Mickey Mouse. Contoh lagi yang jadi kasus gede itu Superman. Superman kan milik DC, tapi entah kenapa Mayora daftar daftar wafer dengan gambar Superman itu jelas tidak boleh, jelas akan ditolak. Meskipun semisal Superman itu belum didaftar di Indonesia, akan ditolak karena itu patut diduga meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain. Hmm. Nah, kesimpulannya tadi ini, jadi merek itu untuk bisa daftar merek, pertama itu harus unik, mudah diucapkan, melekat di benak konsumen jika menggunakan kata umum, jangan berkaitan dengan barang dan jasa. Ajukan hanya jenis barang jasa yang memang diajukan. Terus jika menggunakan huruf non sertakan transliterasi dan terjemahan. Pastikan kesesuaian tampilan merek di pemerek dan dipilih nama merek yang diinput pada sistem. Nah ini tadi cek dulu di PDKI sistem klasifikasi merek dan global brand. Terus gunakan alamat email yang jelas dan aktif. Nah, jika mendapatkan surat usul penolakan, tanggapi surat tersebut dengan argumen dan bukti-bukti yang meyakinkan pemeriksa bahwa permohonan mereknya layak diterima. Nah, ini seperti ini tadi yang website tadi. Nanti saya contohkan sebentar. Nah, ini sekian. Ini presentasi saya sampai sini. Sebenarnya, ini cuma saya pengen nunjukin tadi dulu yang Website. website ini. Boleh, boleh. Silakan, Pak Gufta. Iya, website tadi. Ya, website Tutorialnya yang ya. ini tadi. Ya, jadi untuk pertama tadi kan Bapak Ibu udah misal udah menentukan mereknya, mau menentukan kelas barangnya. Nah, kelas barangnya itu bisa dilihat dari sini nih. Misal saya mau jualan sepatu, misal. Nah, dicari di sini. Nah, sepatunya maksudnya sepatu apa nih? Contohnya yang saya pengen jual itu di sini nih. Sepatu. Nih, sepatu nih, sepatu hak untuk sepatu boot, sepatu dan sepatu bayi ini. Nah, di sini barangnya ada banyak sekali. Bapak Ibu bisa melihat dicocokkan apa yang sebenarnya jualan Bapak Ibu. Nah, contohnya ini nih. Ini sepatu di di kelas 25 atau coba saya contohin lagi. Kosmetik misalnya. Kosmetik. Nah, misal kalau Bapak Ibu mau jualan kosmetik, nah berarti kelas nanti yang didaftar di kelas 3. Hmm. Di kelas 3 nanti waktu input. Nah, untuk mengecek mereknya bisa dicek di sini nih. Contohnya kita contoh merek Gufta gitu ya. Nah, di sini tidak ada, tapi bisa dilihat di fonetiknya. Oh, ada tuh, tapi Gunta, Guta. Nah, ini bisa jadi pertimbangan mau tetap pakai merek ini atau tidak.
Hmm. Hmm. Terus kalau yang gambar ini misal Bapak Ibu ciptain sebuah logo lah, terus bisa dicek di sini nih. Di gambarnya tinggal dicek di sini nih. Misal saya cek aja ya. Misal nih. Nah, jadi ini kan ada nih. Jadi nggak bisa pakai pakai merek ini gitu karena ini udah ada, harus ganti yang lain. Ini bisa dicek dicek dulu di sini. Sangat, maksudnya biar nanti untuk menghindari penolakan. Nah, yang terakhir ini websitenya. Cara daftarnya gampang banget kok. Bikin akunnya sangat gampang. Diklik di sini, nah langsung alat email, password, terus eh, nomor KTP sama nama KTP. Nanti kalau udah, tinggal dicek email, diaktifasi, nanti udah punya akun. Nah, dari situ tinggal kita eh, login di sini. Login nanti di sini. Ini saya pakai akun saya dulu nih coba. Hmm. Hmm. Ah, bentar nanti. Waduh, 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 waduh. Bentar. Ah, nah, nanti untuk ini lang caranya nanti kita bahas lagi. Dan ini menurut saya mending diskusi pertanyaan dulu lah. Mungkin setelah presentasi diskusi pertanyaan pertanyaan mungkin ada yang bisa ditanyakan gitu Mas. Ya, ntar saya stop Nah, recording dulu ya. Takutnya ada nanya yang ya pakai hati.